Halo semua guys, kembali lagi sama gue di channel ini. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus menarik yang ada hubungannya dengan anime. Nah, kali ini gue akan membahas salah satu judul anime jadul yang saat ini menjadi franchise dengan nilai penjualan tertinggi di seluruh dunia, yaitu Pokemon. Oke, mari kita mulai aja pembahasannya. Dan sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Tapi sebelum kita mulai, intronya dulu guys. I lost myself. I waited still. Kalian pasti pernah lihat peringatan yang sering muncul ketika ingin bermain game atau menonton suatu film yang ngasih tahu kita untuk berhati-hati karena konten tersebut mengandung cahaya yang berkedip. Itu disebut sebagai fotosensitif epilepsi. Ini adalah suatu kondisi kejang-kejang yang dapat terpicu ketika seseorang melihat kedipan cahaya yang terlalu kontras dan berulang-ulang. Nah, di saat gue lagi browsing untuk mencari referensi Gintama, gue menemukan sebuah topik yang cukup menarik. Pada tanggal 16 Desember 1997, terjadi sebuah insiden di Jepang yang menyebabkan 685 anak harus dibawa ke rumah sakit setelah menonton anime. Dan insiden itu disebut sebagai Pokemon Shock. Jadi gini ceritanya, di hari itu, pada pukul 18.30 waktu setempat, anime Pokemon ditayangkan di televisi dengan judul episode Deno Shenshi Porygon atau Computer Warrior Porygon. Ini adalah episode ke-38 dari season pertama Pokemon. Episode ini bercerita tentang Ash dan kelompoknya yang diberi misi untuk masuk ke dalam komputer. Singkat cerita, mereka bertemu dengan tim Rocket di dalam sana dan muncul beberapa scene ledakan yang menampilkan cahaya kedap-kedip berwarna biru dan merah. Ledakan itu sengaja dibuat berwarna merah dan biru karena ingin memberikan efek ledakan yang terkesan virtual agar sesuai dengan tema episode ini. 1 jam setelah episode ini rilis, tepatnya di pukul 19.30, muncul laporan dari seluruh Jepang kalau terdapat 600 hingga 700 orang yang dikirim ke rumah sakit dan mayoritas pasiennya adalah anak-anak. Mereka semua mengeluhkan hal yang mirip, yaitu iritasi mata, sesak nafas, muntah, dan kejang-kejang. Kalau di artikel lain, disebutkan kalau ada anak yang pingsan, matanya menjadi kabur, pusing, hingga mual. Bahkan yang paling buruk, terdapat anak yang mengalami kejang-kejang dan kebutaan sementara. Nah, kalau kalian baca artikel dari Post Magazine, di sini mereka menuliskan beberapa keterangan dari para korban. Salah satu anak menjelaskan kalau dia sedang menonton TV, tapi dia tidak bisa mengingat apapun, dan ketika semua itu selesai, dia pun merasa sakit. Anak yang lain juga memberikan keterangan kalau dia merasa semua yang dia lihat menjadi putih. Di sini juga terdapat keterangan dari seorang ibu yang ngomong kalau dia terkejut ketika anak perempuannya kehilangan kesadaran dan anaknya baru mulai bernafas setelah punggungnya ditepuk. Nah, kabar baiknya, mayoritas dari mereka berhasil membaik ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Tapi terdapat 150 orang yang tetap dirawat di rumah sakit, bahkan terdapat 2 orang yang harus dirawat hingga lebih dari 2 minggu. Pada saat itu, muncul narasi kalau anime Pokemon yang rilis pada malam itu adalah penyebab banyaknya anak yang dibawa ke rumah sakit. Tapi penyebab pastinya masih sekedar spekulasi dan belum ada pernyataan resmi terkait hal ini. Nah, gue nemu informasi yang cukup menggelitik. Di salah satu artikel tertulis kalau di malam yang sama, terdapat sebuah acara berita yang memberitakan tentang kejadian ini dan mereka menampilkan footage dari anime Pokemon yang dianggap sebagai penyebab insiden ini. Hasilnya, muncul gelombang pasien baru yang harus dikirim ke rumah sakit setelah menonton berita itu. Nah, berita tentang kejadian ini pun tersebar sangat cepat ke seluruh Jepang dan keesokan harinya, stasiun TV Tokyo membuat permintaan maaf kepada publik dan memutuskan untuk menunda penayangan Pokemon hingga mereka bisa menemukan penyebab dari kejadian ini. Polisi pun diturunkan untuk mencari produser dari anime ini dan ditanya mengenai isi serta proses produksinya. Bahkan semua video retailer di seluruh Jepang ikut menarik anime Pokemon dari list barang jualannya. Semua hal ini membuat saham Nintendo sempat turun hingga 3,2%. Kejadian ini bukan hanya ramai di media lokal Jepang, tapi bahkan sampai diliput media internasional seperti BBC dan CNN. Nah, yang menarik, insiden ini terjadi 1 tahun sebelum game Pokemon Red and Blue rilis resmi di Amerika. Yang mana kejadian ini bisa saja berdampak pada penjualan franchise-nya nanti jika tidak ditanggulangi dengan baik. Waktu pun berlalu dan penayangan anime Pokemon mengalami hiatus hingga 4 bulan. Selama masa hiatus ini, anime Pokemon diganti dengan anime berjudul Clash King Yamazaki, dan setelah itu Pokemon rilis kembali tapi dalam bentuk penayangan ulang dari episode 1. Lalu pada tanggal 16 April 1998, akhirnya anime Pokemon dapat rilis kembali di siaran TV dan di hari yang sama muncul siaran berjudul Problem Inspection Report yang menjelaskan secara rinci tentang penyebab kejadian insiden Pokemon Shock. Buat gue pribadi, ini langkah yang luar biasa cerdas. Mereka bukan menggunakan pendekatan klarifikasi yang bersifat formal, melainkan mereka menggunakan pendekatan yang sangat ramah.
Target audiensnya bukan ditujukan kepada orang dewasa ataupun para orang tua, melainkan ditujukan untuk semua anak-anak yang menonton Pokemon. Hasilnya, bahasa yang digunakan sangatlah halus dan sangat mudah untuk dimengerti semua orang. Mereka juga tidak lupa meminta maaf dan menjelaskan alasan kenapa insiden kemarin bisa terjadi. Dan tentu dengan bahasa yang sangat ramah untuk anak-anak. Di sini mereka mengonfirmasi kalau alasan kenapa insiden kemarin bisa terjadi karena episode itu menampilkan kedipan warna merah dan biru yang terlalu cepat, bahkan lebih dari 24 kali dalam 1 detik. Mereka pun memastikan kalau kejadian ini bukan disebabkan oleh cahaya yang terlalu terang ataupun gambar yang berbahaya. Mereka juga berkata kalau ke depannya akan lebih berhati-hati dalam penggunaan pola dan warna merah. Mereka juga memastikan kalau semua episode Pokemon akan dibuat dengan jauh lebih hati-hati. Bahkan di akhir siaran, mereka menampilkan dan membaca beberapa surat dari para penggemar yang sudah tidak sabar untuk melihat lanjutan anime Pokemon. Nah, setelah kejadian ini, TV Tokyo merilis sebuah guideline atau panduan baru untuk mengurangi resiko terjadinya insiden yang serupa. Intinya, mereka menghimbau untuk menghindari penggunaan kedipan cahaya yang terlalu cepat, di mana cahaya itu tidak boleh lebih dari 8 frame per detik untuk film dan 10 frame per detik untuk acara televisi. Mereka juga menghimbau untuk berhati-hati dengan penggunaan warna merah, perubahan gambar yang terlalu cepat, hingga penggunaan pola-pola yang beresiko. Akhirnya, anime Pokemon pun dilanjutkan lagi, tapi episode 38-nya diubah, bahkan diganti dengan yang baru. Lalu untuk menghindari resiko, karakter Porygon pun sengaja tidak dimunculkan sepanjang seri anime Pokemon, bahkan hingga sekarang. Kalaupun muncul, Porygon hanya akan diperlihatkan dalam bentuk cameo dan tidak akan mendapatkan peran penting sama sekali. Selain itu, mereka melakukan cukup banyak perubahan pada episode Pokemon dengan menghilangkan sebagian besar scene yang menampilkan kedipan cahaya. Nah, gue berhasil nemu video yang memperlihatkan perbedaan Pokemon sebelum dan sesudah kejadian ini. Silakan kalian lihat sendirilah. Seperti yang kalian lihat, versi revisinya terlihat sangat kaku karena terdapat beberapa frame yang harus dibuang demi menghilangkan efek kedipan cahaya. Jadi buat kalian yang sekarang lagi maraton Pokemon Season 1, sekarang kalian pun tahu alasan kenapa animenya terlihat seperti itu. Pasca kejadian ini, 4Kids Entertainment mengumumkan kalau mereka ingin menyiarkan anime Pokemon untuk penonton di Amerika. Tapi dengan catatan tambahan kalau mereka berjanji akan menghilangkan semua efek visual yang bisa menyebabkan kejang. Dan hasilnya, anime Pokemon pun berhasil ditayangkan, di mana episode ke-35 yang berjudul Legend of Minerew dan episode 38 yaitu Computer Warrior Porygon dihilangkan dari list episodenya. Nah, di sini lu bisa lihat nih, betapa pintarnya mereka dalam mengatasi krisis ini. Kalau istilah dalam komunikasi, ini disebut sebagai komunikasi krisis. Andaikan insiden ini tidak ditanggulangi dengan baik, maka ada kemungkinan kalau franchise Pokemon tidak akan bisa sebesar sekarang. Lalu, masuk ke tahun 2004 dan 2008, anime Pokemon mendapatkan penghargaan dari Guinness World Record sebagai Most Photosensitive Epileptic Seizure Caused by Television Show. Gila nggak tuh? Sampai dapat rekor dunia loh, bukan karena prestasi, tapi karena kontroversi. Tapi ada informasi yang lebih gokil nih daripada sekedar masuk world record, yaitu episode ini menginspirasi militer Amerika untuk menciptakan senjata yang bisa ngebuat orang kejang-kejang. Nah, cara kerja senjata ini adalah dengan menyerang musuh dengan menggunakan energi elektromagnetik hingga otak mereka kelebihan beban dan akhirnya menyebabkan kejang. Singkat cerita, senjata ini memiliki banyak kelemahan dan dari yang gua baca, sepertinya senjata ini tidak begitu berguna ketika di lapangan. Nah, melihat betapa besarnya insiden ini, beberapa kartun Amerika seperti The Simpsons dan South Park sempat membuat parodi dan referensi mengenai hal ini. Kalau di The Simpsons, mereka menampilkan scene robot yang mengeluarkan cahaya berkedip dan menyebabkan seluruh anggota keluarga menjadi kejang-kejang. Nah, kalau di South Park, mereka menampilkan parodi dari Pokemon, yaitu Chin Pokemon, dan muncul scene Pokemon dengan latar yang berkedip. Nah, itu tadi cerita singkat tentang insiden Pokemon Shock, sebuah insiden yang menyebabkan ratusan anak menjadi korban. Dari kasus ini, kita bisa tahu kalau cahaya bisa jadi sesuatu yang berbahaya. So, buat kalian yang suka buat konten TikTok, konten XC dan sejenisnya, mungkin kalian bisa menghindari penggunaan cahaya yang berkedip terlalu cepat dan hati-hati dengan penggunaan warna merah yang berlebihan. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Jack the Ripper. Min, mau nanya boleh nggak? Manga sinopsisnya vampir yang bereinkarnasi menjadi manusia apa, Min? Masih dari Jack the Ripper, jangan lupa gambar sama judulnya, Min. Oke, gue udah coba cari judul yang lu maksud, tapi gue nggak nemu manga yang bercerita tentang vampir yang berubah menjadi manusia. Cuma, kalau ceritanya tentang vampir yang jadi manusia, itu gue nggak tahu bro. Sorry, gue nggak bisa bantu nih.
Dan ada dari entah siapa, Sensei aku punya saran web novel yang bagus nih, namanya Son of the Hero King, ada di website web novel. Awal-awalnya memang banyak 18+, tapi itu cuma di awalan aja, sisanya ceritanya bagus, 10 dari 10. Kalau ada waktu, coba dibaca Sensei, nggak akan nyesel pokoknya. Isi cerita, isekai MCOP dan gak naif, haremnya nggak beban, semua karakter punya backstory masing-masing, world buildingnya keren, konsep powernya menarik. Maaf Sensei kepanjangan, mau share aja soalnya ini web novel hidden game banget, asalkan kita bisa tahan baca chapter-chapter awal yang banyak 18+-nya. Tanggung 10.000 lagi. Terima kasih dari entah siapa, nanti deh gua baca bro. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.